Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Bunarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi batal mundur. Alasannya dia diminta Presiden Prabowo untuk tetap memimpin kantor PCO atau Presidential Communication Office. Kemarin saya diundang rapat kabinet, sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO. Itu kata Hasan Nasbi kepada wartawan hari ini, hari Selasa 6 Mei 2025. Per hari ini saya kembali berkantor di PCO katanya. Keputusan Prabowo tetap mempertahankan Hasan Nasbi itu cukup membingungkan di tengah spekulasi merenggangnya hubungan antara Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan tentu saja ini juga berimbas pada hubungannya dengan bapaknya mantan Presiden Joko Widodo yang oleh Pak Prabowo dianggap sebagai guru politiknya. Karena Hasan Nasbi ini dikenal sebagai salah satu pendukung Jokowi dan di masa lalu itu seringkali mencuit di akun media sosialnya dengan narasi yang melecehkan Prabowo. Makanya netizen kemudian menyamakan status cuitan dari Hasan Nasbi ini dengan status cuitan dari Fufu Fafa. Ya karena narasinya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi dia ini memang orangnya Jokowi yang sebelumnya itu memusuhi Prabowo. Dengan mundurnya Hasan Nasbi, maka dia menjadi orang Jokowi kedua yang berada di kabinet Prabowo yang mengundurkan diri. Sebelumnya utusan khusus Presiden bidang keagamaan Miftah itu mengundurkan diri karena tersandung kasus penghinaan terhadap seorang pedagang es Asongan. Videonya pada waktu itu sangat viral dan Miftah itu mendapat banyak sekali kecaman. Rupanya kemudian karena kecaman yang sangat deras dari masyarakat dan kemudian ada teguran juga dari Tekap Mayor Teddy pada waktu itu, Miftah kemudian memutuskan mengundurkan diri dan dia hanya bertahan di kabinet kurang dari 2 bulan. Miftah mengundurkan diri pada tanggal 6 Desember 2024, sementara dia dilantikkan tanggal 21 Oktober. Dia mengundurkan diri tanpa terlebih dahulu bicara dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun pada waktu itu Presiden Prabowo pada hari yang sama, dia langsung meresponnya dengan menggelar jumpa pers di istana. Dan pada waktu itu Pak Prabowo menilai bahwa sikap yang diambil oleh Miftah itu sebagai sikap seorang kesatria yang berani mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara dalam kasus Hasan Nasbi, ini ternyata berbeda proses maupun tanggapannya ya. Ini Hasan Nasbi tidak disetujui seperti dikatakan oleh Hasan Nasbi. Sementara kalau pada Miftah itu langsung disetujui. Nah, ini pertanyaan, ini apa ini yang membedakan antara Hasan Nasbi dengan Miftah gitu. Tentu saja dari sisi perannya memang lebih krusial Hasan Nasbi ketimbang Miftah. Kalau Hasan Nasbi itu sebenarnya kan dengan posisinya itu seharusnya, maksudnya ya seharusnya itu harus ada di lingkaran paling dekat dari Pak Prabowo. Tapi realitasnya kan nggak seperti itu. Kantornya pun juga berada di luar Istana Kepresidenan. Jadi perlu effort tersendiri kalau mau masuk ke Istana Kepresidenan. Itu memang ada pintu belakang ya lewat Binagraha kalau dulu di eranya Pak Harto ini ya, jadi lewat pintu Binagraha dan kemudian lewat Istana Negara yang berhadapan dengan Jalan Veteran dan kemudian baru ke Istana Merdeka yang berhadapan di Merdeka Utara. Sebelumnya Hasan Nasbi itu mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office. Surat pengunduran diri Hasan Nasbi diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan pada waktu itu mengaku mereka masih mengkajinya dulu. Dan Hasan Nasbi itu sesungguhnya telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo melalui Sekretaris Kabinet dan Mensesnek. Ya, ini Seskap itu adalah Letkol Teddy dan Mensesnek Prasetyo. Surat pengunduran itu disampaikan pada tanggal 21 April. Nah, kemudian karena tidak ada tanggapan dari Presiden Prabowo, makanya kemudian dia itu pada tanggal 29 April atau lebih dari sepekan kemudian, itu hari Selasa, dia melansir sebuah video yang sesungguhnya sudah disiapkan jauh-jauh hari, setidaknya bertanggal 21 April itu tidak uniknya tidak diunggah di akun resmi dia sendiri, tapi diunggah di akun Total Politik. Dan yang membuat videonya juga Total Politik. Dari suratnya tertanggal 21 April, tampaknya Hasan Nasbi itu memang sudah berusaha untuk bertemu dengan Prabowo, namun sampai sepekan lebih tidak ada jawaban dan kemudian dia memutuskan mengemasi
barangnya pada Selasa 29 April kemarin. Dari lingkaran yang dekat yang ada di kantor PCO itu disebutkan bahwa selain tadi itu banyak sekali tekanan terhadap Hasan Nasbi dan juga kemudian diambilnya peran sebagai kepala PCO, tentu saja dia juga sesungguhnya sebagai kepala PCO tidak diperankan, yang juga cukup membuat berat dan mendorong Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri itu katanya sih selama ini dia sudah keluar anggarannya cukup besar untuk membiayai para stafnya, dan itu katanya jumlahnya sangat besar. Ini kan memang staf Hasan Nasbi itu jumlahnya sampai 48 orang setidaknya. Jadi ya kalau benar ini kan perlu di cross check apakah informasi itu betul atau tidak. Ya memang sangat berat gitu ya. Dan apakah sekarang kalau dia kembali lagi soal itu langsung sudah di cover oleh pemerintah, dan dia nggak boleh sebenarnya ada kantor ataupun lembaga yang dibiayai secara pribadi itu. Pada hari Hasan Nasbi, pada hari yang sama dia mengundurkan diri, Presiden Prabowo memanggil sejumlah elit Gerindra yang sekarang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Sekjen Ahmad Muzani yang sekarang menjadi ketua MPR, kemudian Dasko yang sekarang menjadi wakil ketua DPR, dan bersama dengan sekretaris kabinet Letkol Teddy, itu mereka makan siang bersama di istana. Pertemuan ini diduga mereka membahas pengunduran diri Hasan Nasbi. Namun Muzani setelah bertemu dengan Prabowo kepada wartawan dia membantah soal itu, bahwa mereka tidak membahasnya, kata Ahmad Muzani. Ini sering salah-salah nih, Ahmad Muzani, Saiful Muzani, padahal dua orang yang berbeda ini ya. Nah, sinyal kemungkinan Prabowo menolak pengunduran diri Hasan Nasbi itu kemudian muncul dari Mensesnek Prasetyo sehari setelah pengunduran diri Hasan Nasbi itu dilansir di media sosial. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tengah mempelajari pengunduran diri Hasan Nasbi, dan dia memberi clue setidaknya bahwa bisa jadi bahwa beliau, mohon maaf misalnya, bisa jadi kan tidak berkenan Pak Hasan Nasbi mundur, karena dia menyatakan bahwa ya ini nggak ada yang mengambil alih, tidak ada serah terima kepada dia itu sebagai posisi sebagai kepala kantor komunikasi presiden. Kita tunggu keputusan dari presiden, ujar Prasetyo di Komplek Parlemen Jakarta hari Rabu 30 April 2025 atau sehari setelah pengunduran diri Hasan Nasbi. Prabowo, kata Prasetyo, juga belum menentukan pengganti Hasan Nasbi di posisi kepala PCO, sebab kata dia Pak Prabowo itu masih mempelajari pengunduran dirinya itu. Cluenya begini, Bapak Presiden sudah kami laporkan mengenai adanya rencana pengunduran diri dari Kepala PCO Bapak Hasan Nasbi. Tapi beliau menyampaikan bahwa saya akan mempelajari terlebih dahulu, kata Prasetyo. Mundurnya Hasan Nasbi itu sebenarnya kalau kita lihat dari rentetan peristiwa sebelumnya, sebenarnya sudah tinggal menunggu waktu saja ya. Karena sebagai Kepala PCO itu sangat terlihat bahwa Hasan Nasbi itu tidak diperankan sama sekali, tidak ada perannya ya. Dia misalnya dalam rapat-rapat kabinet dan sebagainya tidak pernah ada peran dari PCO yang menjelaskan hasil rapat kabinet kepada wartawan. Biasanya langsung para menteri yang bersangkutan, terutama didampingi dengan Menko-nya, yang menjelaskan kepada wartawan. Ini sangat terlihat ya bahwa dia tidak diperankan. Belum lagi dalam kunjungan-kunjungan presiden ke luar negeri itu tidak pernah ada Hasan Nasbi, apalagi staf PCO. Padahal kan harusnya peran PCO itu selalu melekat bersama dengan presiden. Dan pada waktu itu komunikasi pemerintah itu juga banyak dikritik oleh para pengamat, dan juga dari hasil jajak pendapat dari Kompas gitu. Dan tentu saja yang kena dampaknya itu adalah kantor komunikasi presiden. Apalagi kemudian ini staf dari kantor komunikasi presiden, bahkan Hasan Nasbi sendiri seringkali pernyataannya blunder, nggak nyambung ini dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Salah satunya yang paling mencolok itu soal kebijakan penghapusan penjualan pengecer untuk gas melon 3 kg, yang pada waktu itu Hasan Nasbi menyatakan bahwa mereka mendukung itu, ya, pemerintah mendukung keputusan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu. Tapi kan kemudian kita tahu keputusan itu kemudian dibatalkan oleh Presiden Prabowo, dan yang mengumumkan itu bukan Hasan Nasbi tetapi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Ini elit Partai Gerindra yang menyatakan bahwa itu bukan kebijakan presiden tapi kebijakan Bahlil. Puncaknya saya kira ini terjadi ketika Hasan Nasbi mengomentari teror kepala babi kepada wartawati Tempo Cica, yang waktu itu dia menyatakan bahwa ya sebaiknya dimasak saja. Dan ini kemudian menimbulkan kecaman yang luar biasa. Betul-betul waktu itu dibully habislah Hasan Nasbi, dan dia menolak untuk minta maaf, karena kata dia menyatakan itu berdasarkan dari
cuitan Cica sendiri yang meminta agar lain kali jangan dagang kepala babi dong. Dagingnya saja biar bisa dimasak. Itu alasannya Hasan Nasbi. Tapi ini tidak membuat publik merasa puas gitu. Kemudian pada tanggal 6 April ya, Prabowo itu bertemu dengan Pemret di Hambalang, melakukan wawancara-wawancara dalam durasi yang sangat panjang. Dan secara terbuka Prabowo menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Hasan Nasbi itu sebuah keteledoran. Nah, ini jelas sudah sinyal yang nggak enak ini buat Hasan Nasbi. Dan kemudian pada tanggal 18 April itu Presiden Prabowo menunjuk Mensesnek Prasetyo Hadi menjadi juru bicara. Prasetyo Hadi menyatakan pada waktu itu bahwa dia membantu Hasan Nasbi, jadi tidak mengambil alih, jadi tidak ada serah terima. Tapi kita tahulah bahwa ya ini berarti makin dipereteli peran dari Hasan Nasbi. Selama ini udah nggak diperankan dan kemudian peran utamanya itu diambil alih oleh Mensesnek. Dan pada tanggal 21 April atau 3 hari berselang, Prasetyo itu kemudian kepada media menyatakan dia mengajukan usul kepada Presiden untuk menunjuk Wamenkomdiji Anggaraka Prabowo, ini salah satu inner circle Pak Prabowo, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro itu jadi juru bicara. Jadi diperkuat. Dengan cara seperti itu ya berarti udah di take over penuh lah peran dari Hasan Nasbi ini. Dan rupanya pada tanggal itulah itu buat Hasan Nasbi itu udah cukup, udah enough. Dan dia memutuskan untuk mengundurkan diri karena itu adalah tanggal 21 April ketika dia membuat surat pengunduran diri. Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di kantor komunikasi kepresidenan. Itu sebabnya hari itu diabadikan. Saya meminta adik-adik dari Total Politik untuk mendokumentasikan aktivitas terakhir saya. Sudah pernah saya sampaikan kepada khalayak dalam beberapa tayangan podcast bahwa kalau ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi saya atasi, atau kalau ada persoalan yang sudah di luar kemampuan saya, maka tidak perlu ribut-ribut, tidak perlu heboh-heboh, kita pun harus tahu diri dan kemudian mengambil keputusan untuk menepi. Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet. Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai bagian dari anggota Kabinet Merah Putih. Dan tentu saja itu merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi saya pribadi. Tapi saya juga harus meminta maaf kepada beliau jika selama memberikan pelayanan kepada Presiden masih jauh dari apa yang beliau harapkan. Dan teman-teman, dalam proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan nanti, jika dibutuhkan, sekali lagi jika dibutuhkan, saya pun dengan senang hati akan membantu proses transisi tersebut. Jadi, sampai di sini perjalanan saya di kantor PCO, dan kita tentu akan tetap sering bertemu di lain
kesempatan. Sebab mungkin meskipun sebagai penonton, aktivitas saya tentu tidak jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah memang kendati Hasan Nasbi itu sudah mengundurkan diri, ini beda sekali perlakuannya dengan Miftah. Tampaknya Pak Prabowo itu sangat hati-hati ya, buktinya prosesnya sangat lama. Dan itu kan bisa terlihat dalam memberikan respon. Ya Hasan Nasbi ini jelas beda lah dengan Miftah ya. Dia perannya bagi Jokowi tentu sangat lebih penting dibandingkan Miftah ya. Dia ini bagi Jokowi, dia ini kan bisa terlihat lah ketika dia dilantik menjadi kepala PCO itu melalui Perpres itu pada eranya Jokowi pada tanggal 19 Agustus 2024, 2 bulan sebelum Jokowi lengser. Dan tugasnya pada waktu itu adalah mengglorifikasi keberhasilan pemerintahan Jokowi selama 2 periode itu melalui berbagai media. Dan dia kemudian dilantik lagi tanggal 21 Oktober bersama dengan Kabinet Prabowo. Setelah dilantik itu ya seperti sering kita bahas, nggak ada peran dari kantor PCO itu. Dan jadilah kemudian mereka blunder ya. Gimana nggak blunder? Karena mereka tidak pernah tahu apa sebenarnya menjadi kebijakan dari Presiden Prabowo. Tapi saya pada waktu itu kan menyebutnya ini bukan salahnya Hasan Nasbi dan bukan juga salahnya Pak Prabowo. Yang salah adalah Pak Jokowi, karena kan dia di fait accompli oleh Pak Jokowi dengan Hasan Nasbi dilantik sebelumnya begitu, dan nomenklaturnya sudah disiapkan oleh Pak Jokowi. Ya saya yang kalau kita hafal dengan karakter dari Pak Prabowo, tahu orang seperti Hasan Nasbi itu nggak bakal nyambung dengan Pak Prabowo, apalagi kan latar belakang dia ya, masa lalu Hasan Nasbi. Hasan Nasbi ini kan jadi musuh politiknya dari Pak Prabowo dan kemudian ditarik ke tim sesnya itu melalui Mayor Teddy pada waktu itu. Nah, jadi ya kalau Hasan Nasbi kemudian merasa dia di situ tempat dia, mungkin dia berharap akan punya peran besar karena ya kan dia menganggap sudah selesai masalah-masa lalunya dengan Pak Prabowo. Tapi kalau katakanlah misalnya Pak Prabowo tidak hard feeling ya, tidak dia lupakan itu kesalahan-kesalahan Hasan Nasbi, tapi kan karakter Pak Prabowo itu tidak mudah dia untuk percaya pada orang baru gitu, dan Pak Prabowo pasti akan lebih cenderung nyaman yang ada di sekitarnya itu orang-orang lama dia yang loyalitasnya sudah terbukti di masa susah maupun senang begitu ya. Dan ya karena itulah kemudian dia Hasan Nasbi dan para stafnya itu nggak diberi peran sama sekali di lingkungan istana. Maka sesungguhnya mengundurkan diri itu adalah jalan yang terbaik buat Hasan Nasbi dan juga buat Pak Prabowo. Tapi ini jelas bukan terbaik buat Pak Jokowi, karena kan dengan begitu orangnya Jokowi yang bertugas menjaga Gibran di lingkungan istana itu makin berkurang. Padahal Pak Jokowi kan inginnya tetap ada orang-orang yang loyal kepada dia yang ada di istana yang bisa ikut mengawal Prabowo dan menjaga Gibran. Bersamaan dengan itu kan muncul informasi bahwa Gibran mulai nggak dilibatkan dalam beberapa rapat penting, dan itu memang terlihat dalam rapat-rapat kabinet juga peran Gibran itu tidak terlihat begitu. Dan ini memang kabar kemudian Gibran juga mulai lingkungan di Partai Gerindra juga mulai gerah dengan manuver-manuver Gibran yang terus belusukan, dan ini jelas dinilai sebagai manuver untuk curi start kampanye gitu. Padahal Pak Prabowo kan dengan jelas oleh Gerindra diputuskan untuk maju kembali pada Pilpres 2029. Namun, sepekan setelah secara resmi Hasan Nasbi mengajukan pengunduran diri, Gibran itu tanpa hadir menemani Presiden Prabowo menerima delegasi pengusaha Korea. Jadi ini kelihatannya mau dilibatkan lagi ini Gibran. Hasan Nasbi kemudian hari Senin 5 Mei terlihat hadir dalam sidang kabinet paripurna dan kemudian hari ini mengumumkan secara resmi kembali memimpin PCO. Menariknya pada saat rapat kabinet kemarin dan Hasan Nasbi itu datang, itu kan Prabowo kembali membela Jokowi secara terbuka. Alhamdulillah, kabinet kita memerintah dan kita harus berjiwa besar, kita harus objektif. Kita bisa lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya bukan
Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap Pak Harto, iya kan? Menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh, minta pandangan, minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Ini ada wartawan banyak ya. Apakah ini sinyal politik yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada Jokowi gitu, bahwa nggak betul dia meninggalkan Jokowi. Jadi ini memang terlihat seperti tarik ulur dalam hubungan Jokowi dengan Prabowo. Karena toh sebelumnya Pak Prabowo mengirim Pak Jokowi ke Roma untuk menghadiri, ke Vatikan maksud saya, untuk menghadiri pemakaman dari Paus di Vatikan ya. Ini sebagai utusan khusus loh ya. Nah, bagaimana peran Hasan Nasbi berikutnya? Apakah dia tetap sebagai PCO tapi perannya tetap diambil alih oleh Prasetyo dan para wamen? Atau sekarang ini berubah dia menjadi benar-benar sebagai kepala kantor komunikasi presiden yang mengendalikan dan menjalankan sepenuhnya ya semua komunikasi dari Presiden Prabowo Subianto. Ini yang perlu kita cermati. Kita bisa melihat ya nantinya itu diperankan atau tidaknya Hasan Nasbi itu kita sebagai membacanya, bagaimana kita membaca panggung belakang politik persaingan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang oleh Pak SBY disebut secara halus sebagai dua matahari atau matahari kembar. Jadi Hasan Nasbi itu adalah panggung depan yang bisa menuntun kita membaca apa yang terjadi di panggung belakang. Saya Hersbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.